Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di materi pembelajaran yaitu implementasi regresi linier berganda. Nah, di sini merupakan salah satu bentuk dari penerapan untuk ekonometrika. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Entias Putri, merupakan salah seorang dosen di FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kita mulai ya. Oke. Untuk materi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk bagaimana perbedaan dari regresi linier berganda, kemudian regresi linier sederhana. Selanjutnya akan saya jelaskan atau saya akan paparkan terkait bagaimana penerapan dari atau implementasi dari regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan regresi yang mana terdiri atas satu variabel Y atau variabel terikat dan lebih dari satu variabel X atau variabel bebas. Nah, di sini bisa dilihat di dalam slide ini ada data makro perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Kemudian di sini sudah saya tuliskan, di sini ada observasinya berapa, yaitu antara tahun 2010 di bulan pertama atau di kuartal pertama, kemudian sampai dengan tahun 2019 di kuartal keempat. Nah, di sini ada 3 variabel independennya, yaitu M1R dan P. Kemudian ada 1 variabel dependennya, yaitu GDP. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan menekankan bahwa untuk M1 itu merupakan jumlah uang yang beredar. Saya singkat CUB. Di sini untuk R itu merupakan tingkat suku bunga, dan kemudian untuk P itu merupakan nilai tingkat inflasi, dan GDP merupakan produk domestik bruto atau gross domestic product. Ini datanya sudah ada, data bisa teman-teman masukkan ke Excel. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam alat analisis. Nah, di sini saya menggunakan alat analisis SPSS. Jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk selain SPSS kita bisa gunakan EViews, kemudian alat analisis yang lain. Tetapi untuk kesamaan dan keragaman dari alat analisa yang ada, jadi saya akan mulai dari alat analisis yang sederhana dulu, yaitu menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita masukkan dari Excel, kita input ke dalam alat analisis SPSS, kemudian akan tampil pada data view seperti ini. Di sini untuk M1 RP GDP, nah itu awal mulanya itu hanya tulisannya berupa var 1, var 2, var 3 dan seterusnya. Nah, kita harus ganti sendiri tulisannya di sini. Maka dari tampilan data view, sebelumnya kita langsung ke tampilan variable view, yaitu di samping di data view-nya. Kita rubah dari var 1 sampai sekian dengan notasi yang kita inginkan. Di sini kalian bisa menggunakan notasi Y dan X, tetapi di sini saya gunakan notasi yang lain untuk mempermudah menghafal, yaitu M1 RP dan GDP. Nah, di sini untuk tampilan variable view pada SPSS, saya sudah rubah untuk namanya M1R dan P, kemudian GDP untuk variabel Y-nya. Kemudian tipenya apa? Tipenya berupa angka, jadi saya klik numerik. Kemudian karena saya menginginkan ada 3 angka di belakang koma, maka untuk desimal saya letakkan 3. Lalu label di sini untuk memperjelas apa itu singkatan atau apa itu notasi dari M1RP. Di sini untuk M1 merupakan CUB, kemudian R merupakan suku bunga, kemudian P yaitu inflasi. Nah, untuk yang lain bisa diabaikan. Untuk measure atau pengukuran itu kita bisa pilih antara nominal atau string atau yang lainnya. Karena ini merupakan angka, maka saya pilih untuk nominal. Jadi setelah input data, kita tampilkan pada data view dan data variable view pada SPSS. Oh ya, sebagai informasi saya menggunakan SPSS yang versi 25. Nanti teman-teman bisa menggunakan versi tersebut ataupun versi di bawahnya, akan tetapi jangan terlalu lama karena nanti akan berbeda pula untuk tampilannya ya. Selanjutnya di sini, nah setelah kita masukkan, kita regreskan.
kita regreskan pada program SPSS, kita klik Analyze, kemudian Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, di sini untuk tampilannya seperti yang sudah ada di depan, di sini ada CUP suku bunga inflasi. Nah, awal mulanya PDB itu juga masuk ke dalam kotak yang sebelah kiri. Jadi nanti teman-teman langsung diklik anak panah mana yang merupakan dependen, mana yang merupakan independennya. Jadi karena di sini dependennya itu PDB atau GDP, maka diklik di kotak dependen, kemudian independennya itu berupa CUP, kemudian suku bunga dan inflasi, kita klik yang di bawahnya atau variabel independennya. Gitu ya. Kemudian nanti kita lihat dulu untuk statistik, plot, kemudian save dan seterusnya. Nah, untuk setelah dimasukkan variabel-variabel sesuai dengan tempatnya, yaitu variabel independen dan dependennya, maka kita akan tentukan pada optionnya kita akan pilih tingkat probabilitas yang digunakan. Di sini biasanya atau sebagian besar dari analis menggunakan probabilitas sebesar 5% atau 0,05, yang mana apabila semakin kecil dari probabilitasnya, maka akan semakin bagus. Karena di sini untuk semakin kecil probabilitas, semakin error yang ada itu akan semakin kecil. Jadi di sini teman-teman bisa klik option, kemudian dituliskan seberapa probabilitas yang ingin teman-teman gunakan. Bisa 5%, bisa 1%, bisa 10%, dan seterusnya. Kemudian continue, lalu diklik OK. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke outputnya. Setelah di OK akan muncul output dari hasil analisa yang sudah kita input tadi, data-datanya. Yang di sini untuk output dari regresi dengan menggunakan SPSS, di sini variabel enter atau remove, di sini ada variabel yang dimasukkan yaitu inflasi, suku bunga, dan CUP. Kemudian poin yang bawah A, dependent variabelnya, karena kita menggunakan variabel dependennya atau variabel Y-nya itu berupa PDB atau GDP, maka tertulis di situ PDB itu akan tertulis secara otomatis. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian bawahnya lagi untuk model summary-nya. Untuk model summary-nya, seperti yang sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya, ada R square, kemudian adjusted R square. Mana yang paling bagus dipilih? Nah, yang paling bagus ialah kita menggunakan adjusted R square karena nilainya akan semakin stabil di sini. Untuk nilainya 0,951. Jadi ada R-nya tuh 0,97, R square-nya 0,955, kemudian adjusted R square-nya 0,91 dengan prediction atau konstannya berupa inflasi, suku bunga, dan CUP. Selanjutnya, setelah itu ada ANOVA. Di sini ANOVA biasa nanti kita gunakan untuk uji F. Berapa nilai F-nya? Kalau yang pertemuan sebelumnya kita menghitung nilai F secara manual, maka ini sudah langsung otomatis. Jadi untuk nilai F yang ada yaitu sebesar 255,785. Apakah itu bagus atau tidak nanti kita akan interpretasi setelah ini. Jadi belum tentu nilai F yang besar itu juga bagus atau yang kecil itu juga bagus karena nanti akan dibandingkan dengan F tabelnya. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien di sini ada koefisien nanti bisa kita gunakan untuk T-nya dan signifikansinya. T digunakan untuk uji T, kemudian signifikansi. Lalu untuk ada sebelah kiri kita lihat itu merupakan bentuk dari koefisiennya. Jadi nanti angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam persamaan. Setelah itu nanti kita interpretasi satu persatu. Nah, di sini interpretasi dari apa yang sudah kita olah tadi ya. Yang pertama, untuk persamaan hasil analisis regresi. Di sini kita masukkan dulu persamaan awalnya. Persamaan awalnya itu Y sama dengan A atau alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus EI. Kenapa hanya ada 3? Karena kita tadi menggunakan hanya ada 3 variabel independennya. Kemudian kita turunkan di sini untuk GDP sama dengan A plus beta 1x1 karena kita notasikan menggunakan M1 ya. Jadi kita tulis beta 1 M1 plus beta 2R, kemudian plus beta 3P plus EI. EI itu merupakan error, jangan lupa. Kemudian untuk T
T saya langsung tuliskan di bawahnya karena T itu merupakan uji dari masing-masing. Kalau uji F itu uji secara simultan, untuk uji T kita merupakan uji secara parsial atau perbagian variabel yang ada. Di sini T-nya sudah ada di situ masing-masing dan kita akan analisis satu persatu. Yang pertama, sebelum kita analisa, kita akan mencari nilai dari T tabel dan F tabel. Untuk T tabel dan F tabel, nilainya bisa teman-teman download secara bebas di internet ataupun di buku-buku yang terkait dengan econometrics. Nah, di sini perhitungan dari dari nilainya ialah T tabel sama dengan T 0,05 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini merupakan two-tailed atau dua sisi, jadi dibagi 2. Kemudian DF N minus K. Di sini K itu merupakan keseluruhan dari variabel yang ada. Nah, di sini untuk F tabelnya akan diperoleh hasil 36 dengan DFN satunya atau N variabel bebasnya itu sejumlah 3. Kemudian hasil akhirnya untuk F tabel itu sebesar 2,87. Nah, angka 2,87 itu nanti kita dapatkan di tabel yang ada. Kita lanjutkan ya, untuk nilai F. Nah, setelah tadi sudah diregreskan, kemudian diperoleh hasil nilai F statistik sejumlah 255,785, maka kita tentukan dari F statistiknya, kemudian F tabelnya kita bandingkan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabelnya, karena 255 itu lebih besar daripada F tabelnya yang sebesar 2,87, yang mana dapat diindikasikan bahwa HA diterima dan H0 ditolak, sehingga variabel M1, R, dan P secara simultan atau secara bersama-sama itu memiliki pengaruh terhadap variabel GDP di Indonesia atau variabel Y-nya. Selanjutnya di sini ada koefisien. Koefisien itu akan kita gunakan untuk menginterpretasikan dari T statistiknya. Untuk koefisien di sini T-nya sudah ada di sini, bisa teman-teman baca ya. Di situ saya contohkan salah satunya apabila T statistiknya dari jumlah uang yang beredar atau M1 itu sebesar 12,430, maka dia adalah T statistik yang lebih besar daripada T tabelnya, sehingga variabel JUP atau jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh positif signifikan. Kenapa signifikan? Karena nilai SIG-nya 0,00 terhadap besarnya jumlah GDP di Indonesia. Itu salah satunya. Kemudian apabila contoh yang ketiga ialah T statistik untuk tingkat suku bunga. Di sini untuk tingkat suku bunga itu nilainya sebesar ada nilai minusnya ya, di minus sebesar 0,973. Karena minus 0,973 maka lebih kecil daripada 2,02, yang membuktikan bahwa variabel inflasi itu tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya GDP. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah bagaimana kita menghitung R square-nya atau R kuadratnya. Untuk R square-nya kita lihat tadi di tabel output-nya. Kita peroleh untuk nilai R itu 0,977, R square-nya 0,955, kemudian untuk adjusted R square-nya 0,951. Jadi di sini kita ambil yang adjusted R square atau R square yang disesuaikan, yaitu sebesar 0,951, yang mana bahwa dapat dijelaskan persentase total dari variabel Y itu yang dapat dijelaskan oleh variabel X itu sebesar 95,1%, sedangkan sisanya ataupun 100 dikurangi 95,1% yaitu sebesar 4,9% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model persamaan yang kita analisis. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita interpretasikan angka-angka persamaan tadi. Di sini untuk nilai intercept atau konstanta dari persamaan regresinya yaitu sebesar 143,579. Di situ dapat dilihat di sini nilai GDP-nya sebesar 1,4
48 sekian apabila seluruh variabel independen itu bernilai 0. Jadi di sini tidak ada variabel independennya. Kemudian saya sebutkan salah satu untuk interpretasinya, yaitu nilai CUB-nya. Bagaimana pengaruh jumlah uang yang beredar atau CUB-nya terhadap GDP. Di sini untuk nilai koefisien regresinya sebesar 8,525, sehingga apabila terdapat peningkatan dari jumlah CUB sebesar USD 1, di sini teman-teman bisa memilih dari notasi yang ada. Jadi bisa USD, bisa rupiah, nanti tergantung dengan penelitian yang teman-teman lakukan akan menyebabkan kenaikan dari GDP sebesar 8,525 dengan asumsi variabel independen yang lain bernilai tetap. Itu salah satu penjelasannya. Kemudian penjelasan selanjutnya itu sama antara M1, R, dan P. Jadi teman-teman di sini untuk memudahkan dalam menganalisa, buatlah tabel-tabel, kemudian kalian bandingkan satu persatu, mana yang kira-kira berpengaruh, mana yang tidak, kemudian bagaimana nilai R square-nya, bagaimana nilai T-nya, bagaimana nilai UCF-nya, kemudian nanti bisa diinterpretasikan dan diambil kesimpulan yang layak. Baik, sekian dari paparan materi kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.